Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan Pastor Ari di sini bersama dengan tim pujian bisa berjumpa menyapa Anda semua siang hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan akan berbicara. Bagaimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan? Apa saja cara-cara yang akan kita dengarkan, melalui apa kita bisa mendengar suara Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan saya akan pimpin dalam doa. Kami ucap syukur buat siang hari ini di tengah kesibukan kami Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami sejenak untuk belajar dari firman-Mu, memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat belajar sesuatu, kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami, dan kami bisa mengalami sebuah pengalaman yang lebih dalam dengan Engkau, mendengar suara-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui video ini dan berbicaralah Tuhan setelah ibadah kami selesai. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah dan kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Salam jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Angkat pujian dari awal, ku rindu Tuhan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku
berjalan di jalanmu, ku berjalan di jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya saudara sekalian, kembali kita bertemu, kita akan membahas firman Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian-pujian kita ya. Nah, hari ini saya dan Pak Jer akan membahas tentang bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita benar-benar sungguh tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering kita bertanya dalam kehidupan kita. Ketika seseorang khawatir ya Pak Jer ya, khawatir, banyak masalah, pasti kita berseru kepada Tuhan sebagai umat percaya. Ya kan? Kita datang, kita berbicara melalui doa, melalui berbagai cara kita datang kepada Tuhan, kita berbicara terus kepada Tuhan ya. Dan sekarang banyak dalam keadaan hidup kita mencari Tuhan, tetapi kayaknya kita nggak dengar suara Tuhan. Ya. Dan kita bertanya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita membutuhkan. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Ya, Dia ingin membimbing kita, Dia ingin beserta kita dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Pak Jer ya, sebelum kita bahas bagaimana dan mengapa kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita seringkali ya Pak Jer ya, coba Pak Jer nanti tanggapi. Seringkali kita datang kepada Tuhan, ingin mendengarkan Tuhan ketika kita perlu sekali, ketika kita mengalami masalah yang berat, kita, suara Tuhan di mana gitu ya. Gitu ya Pak Jaya, kadang-kadang begitu ya. Ya, apalagi kalau kita dalam dua pilihan yang sulit seringkali. Wah, ini kehendak Tuhan yang mana ya? Apakah yang A atau yang B, itu seringkali ya. Kalau bingung juga itu seringkali orang penasaran dan ingin sekali mendengar langsung dari Tuhan. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat perjanjian lama ya, saudara-saudara, Tuhan berbicara ya langsung audible ya, melalui hambanya, melalui berbagai macam. Tapi kalau saya ambil beberapa contoh, misalnya Samuel ya, masih kecil, dia tidak tahu suara Tuhan. Tuhan pada berbicara secara audible ya, sampai Nabi Eli harus mengatakan itu suara Tuhan dan mengajarnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, demikian kita saat ini mungkin kita banyak yang tidak mengenal suara Tuhan, pada Tuhan sudah berbicara dengan berbagai macam cara. Ingat, Tuhan tidak terbatas, ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk berbicara dengan kita dengan berbagai cara. Dalam perjanjian lama Tuhan berbicara kepada Balaam ya, melalui keledai. Tuhan bisa pakai berbagai cara ya. Samuel masih kecil, dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa Gideon sendiri ya, perjanjian dia mendengar suara Tuhan secara audible, tapi dia tidak percaya. Dia masih perlu bukti ini, bukti itu, bukti ini, bukti itu. Ya. Saudara, Tuhan selalu akan sering berbicara kepada kita. Kenapa saudara? Berbicara dengan Tuhan atau Tuhan berbicara dengan kita, kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dalam konteks hubungan selalu ada pembicaraan. Saudara, ketika saudara dalam keluarga Pak Jaya, pasti orang tua kita berbicara kepada kita, bercanda, bersendau gurau ya Pak Jaya. Kita juga mungkin tidak ada, omongan kita nggak ada artinya, tetapi ada pembicaraan. Karena kita ada hubungan, betul Pak Jar ya? Betul. Mungkin Pak Jar punya pengalaman, ada nggak orang tua yang nggak pernah bicara sama anaknya? Nggak mungkin sih Pak. Mungkin, ya? Pasti semua orang pasti akan berbicara kepada keturunannya. Iya, mau ngomelin, mau kasih instruksi, ya kan, mau kasih nasihat, pasti mereka berbicara. Demikian saudara, sebagai anak kerajaan Allah, kita tahu kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan pasti ingin berbicara kepada kita. Ya, saya kutipkan satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ini saya percaya saudara sudah tahu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia yang mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saudara punya Bapa di surga, dia ingin berbicara kepada saudara. Saudara punya Tuhan, dia ingin berbicara kepada saudara.
Ya, mungkin kita kalau kita HP gitu ya, HP satu lain dengan HP kita tidak ada signal, kita tutup HP kita matikan HP kita, atau kita konsentrasi dengan hal yang lain. Ketika masalah besar datang, kita baru datang kepada Tuhan dan kita mencari suara Tuhan. Padahal Tuhan mungkin sudah bicara kepada kita sebelum-belumnya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Di dalam Yohanes 17:3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amen. Yesus sudah menjadi Tuhan kita. Dia adalah milik kita, kita adalah milik Dia. Amin, saudara. Amen. Tuhan sayang kepada saudara, Dia ingin berbicara kepada saudara. Nah, sekarang saudara, bagaimana, mengapa Tuhan mau berbicara kepada kita? Ya, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Mengapa, saudara? Pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita, dan dengan kuasanya Dia ingin memberikan, pertama, instruksi kepada kita. Ya, Tuhan ingin memberikan instruksi kepada kita. Saudara, tanpa instruksi kita akan berjalan sembarangan, saudara. Tuhan ingin memberikan instruksi. Dalam perjanjian lama, Pak Jar, mungkin Pak Jar ingat Nabi Yunus ya. Ya, betul. Ketika Tuhan ingin memberikan tugas kepada dia, Tuhan memberikan instruksi, harus ke kota Niniwe, harus perkatakan ini, harus anak ini dan itu. Ya kan? Jadi tujuan Tuhan untuk berbicara kepada kita karena Dia ingin memberikan instruksi kepada kita. Ya Sama kan? halnya dengan Nuh, Pak. Ya, Nabi Nuh. Ya, Yesus Allah Bapa kan juga memberikan instruksi juga kepada Nuh, harus membangun bahtera sekian bahannya ini dan sebagainya. Detail ya. Ya, detail. Beliau memberikan instruksi. Ya, sama dengan Raja Daud ketika ingin membangun bait suci, Tuhan berbicara secara detail. Instruksi Tuhan ingin berikan kepada umatnya. Ya, yang kedua, Tuhan berbicara kepada kita untuk memberikan semangat kepada kita. Di sini yang seringkali kita butuhkan, betul? Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan sendiri ingin menyemangati kita. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya, Tuhan Yesus dibaptis, yang kemudian Dia keluar dari air baptisan di Sungai Yordan, Tuhan Allah Bapa berbicara kepada semua orang bisa mendengar. Dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga, kata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudara, saat ini Tuhan ingin menyemangati saudara. Jangan lewatkan kesempatan itu. Nanti kita akan tahu dengan cara apa Tuhan berbicara. Ya, jadi Tuhan masih berbicara kepada kita untuk menyemangati kita bahwa kita anak Dia, bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan, bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Jangan pernah kita mengatakan, di manakah Tuhan? Tuhan diam saja. Ya, mungkin Tuhan diam untuk mendidik kita supaya kita lebih dekat lagi. Ya, saya ingat satu ilustrasi, ingat Fajar ya. Ya, Pak. Untuk kita mendengarkan suara Tuhan walaupun berbisik, kita harus mendekat, saudara. Ya kan? Ya. Mungkin yang ketiga, Tuhan berbicara kepada kita untuk membimbing kita sungguh masuk dalam tujuan hidup kita. Tujuan kita, mungkin tujuan Pak Jar berbeda, tujuan saya berbeda. Tuhan akan berbicara kepada saya berbeda dengan Tuhan berbicara kepada Pak Jar. Caranya berbeda, nuansanya berbeda, keadaannya berbeda. Saudara, sekali lagi Dia ingin memberikan instruksi kepada saudara, Dia ingin menguatkan, menyemangati saudara, dan Dia juga ingin saudara sungguh-sungguh masuk dalam tujuan hidup saudara. Sehingga Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Ya, Musa dipanggil ya supaya Musa sungguh-sungguh memenuhi tujuan hidupnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan berbicara. Ya, mungkin Pak Jaki sekarang kita pikir ya, dalam perjanjian lama Tuhan berbicara langsung. Ya, banyak sekali Tuhan datang melalui malaikat Tuhan, ya, melalui para nabi. Tuhan berbicara langsung. Ya, mungkin saudara bertanya saat ini. Nah, sekarang jarang sekali Tuhan berbicara secara audible, secara suara langsung, Pak Jar. Jarang sekali kita mendengarkan kesaksian. Perjanjian lama, bahkan orang ramai, bangsa Israel bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, melalui malaikat Tuhan, ya. Walaupun saat ini Tuhan masih berbicara melalui malaikat Tuhan, melalui mimpi-mimpi. Tapi mungkin kapasitasnya sudah berkurang. Ya, tetapi Tuhan masih berbicara. Ya, saya percaya ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, ya, begitu dekat kita dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara dengan
cara apapun, Yes. dengan medium apapun, ya. Setuju. Oke. Nah, sekarang kita lihat Pak Jar akan memberikan sedikit gambaran bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Cara apa yang Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita. Tuhan kita kreatif loh, Saudara. Ya, dia tidak terbatas. Dia memiliki banyak sekali cara, metode untuk berkomunikasi kepada anak-anak, yaitu saudara dan saya. Ya, Saudara. Ya, silakan Pak Jar. Ya, seperti apa yang sudah dikatakan Pak Ari, bahwa Tuhan bisa berbicara secara audible, secara suara yang bisa kita dengar dengan telinga kita. Tetapi juga Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman yang kita terima. Entah kita dengar itu di hari Minggu, entah waktu kita bersaat teduh, kita bangun pagi-pagi atau malam hari, kita membaca firman, kita memberikan waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya pikir itu bisa menjadi cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan juga Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui doa. Saat kita berdoa, Tuhan taruhkan suatu beban buat kita, atau Tuhan ingatkan seseorang, Tuhan munculkan wajah seseorang di hadapan kita waktu kita berdoa. Itu adalah juga bagian dari cara Tuhan berbicara kepada kita. Selain itu, kita juga bisa melalui mimpi. Tadi Pak Ari sudah bahas itu, sudah singgung sedikit. Melalui mimpi kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Seringkali, beberapa kali bulan-bulan terakhir ini Pak, saya Enggak seperti biasanya saya mendapat banyak mimpi. Entah mimpinya saya tidak ingat detail, tetapi saya ingat subjeknya. Lalu setelah saya ingat subjeknya, saya bicara dengan istri, lalu kita berdoa bersama, dan entah kenapa semakin lama saya ingin menghubungi orang tersebut. Dan ketika saya hubungi orang tersebut dan benar dia memang harus kembali kepada Tuhan atau diingatkan sesuatu tentang Tuhan dan sebagainya. Jadi mimpi seringkali kita juga bisa menjadi cara Tuhan mengingatkan kita. Tetapi mimpi itu juga harus alkitabiah, bukan mimpi yang celaka dan sebagainya, atau dikejar anjing atau dikejar ular dan sebagainya. Ada kalanya itu sebuah kebenaran, tetapi sekali lagi mimpinya itu harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan benar-benar berbicara kepada kita. Dan berikutnya adalah kita juga bisa mendengar Tuhan berbicara melalui orang lain. Orang yang mungkin tidak kita kenal, atau hamba Tuhan tertentu, atau orang yang benar-benar mengasihi kita, tetapi kita seolah-olah keras kepala, tidak mau berubah, dan dia harus berbicara kepada kita. Itu adalah juga bagian cara Tuhan berbicara buat kita. Itu beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan Tuhan untuk mau berkomunikasi dengan kita, Pak. Ya, betul. Ya, mungkin juga Pak Jer ya, keadaan ya. Ya, keadaan. Mungkin keadaan ketika Tuhan untuk mengalihkan tujuan hidup kita ya, dia ingin berbicara kepada kita melalui keadaan. Ya, makanya seringkali kita mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak suka. Nah, di situ kita harus peka. Oh, mungkin Tuhan tidak menginginkan saya di sini. Ya, betul. Mungkin saya salah jalan, mungkin saya rencana, sehingga Tuhan ingin membelokkan saya. Keadaan yang tercipta pada saat itu. Tapi ini semuanya Pak Jara harus harus kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Hubungan yang baik maksudnya saudara, bukan hubungan hanya kita taker gitu, kita mau kepada Tuhan, mau berkatnya, mau ini, mau itu, bukan hubungan yang baik. Hubungan yang baik kita mendengarkan suara Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita komitmen dan taat kepada Tuhan, hidup menurut kebaikan daripada Tuhan. Ya. Di situ kita akan tahu, akan peka kalau Tuhan membelokkan kita tidak menjadi sakit hati, kita tidak berontak, kita tahu sungguh kepekaan kita bahwa Tuhan berbicara kepada saya bahwa ini bukan tujuan hidup saya sebenarnya, sehingga saya dibelokkan oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak menyenangkan biasanya. Ya kan? Nah, mungkin juga seperti Pak Jar katakan melalui orang lain, kita harus peka juga ya. Jangan sembarangan orang lain Pak Jar ya. Kita tahu orang itu credible, orang itu memang orang yang beriman, orang yang memang hamba Tuhan, dipakai Tuhan gitu ya. Jadi kita sungguh tahu. Nah, saudara ingat, Pak Jan mungkin ingat ya, di waktu kadang-kadang Tuhan itu masih berbicara melalui hati nurani kita. Ya, ketika saudara sungguh akrab dengan Tuhan, Tuhan akan seperti menggelitik hati nurani kita. Jangan abaikan itu, saudara. Ya. Jangan abaikan itu. Kenapa, saudara? Nah, tadi saya sebelum kita bincang-bincang ini, kita berbicara,
kok Tuhan dulu sering berbicara ya di perjanjian lama ya, melalui malaikat Tuhan. Pak Jar masih bingung, malaikat Tuhan masih berbicara nggak ya saat ini ya? Apakah malaikat masih bisa datang ke depan hadapan kita dengan mata, kasat mata bisa kita melihat, lalu kita mendengar suaranya? Itu kadang yang masih penasaran. Kok saya istilahnya saya pengen gitu ketemu malaikat face to face begitu. Iya, kita ingin seperti perjanjian lama, tetapi saudara, kita sudah ditandai perpisahan dengan perjanjian lama oleh salib Tuhan. Amin. Saudara, tiga kali Tuhan membuka langit ya ketika berbicara tentang Tuhan Yesus. Yang pertama waktu dia dibaptis, inilah anak yang kukasih, ya, kepadanya aku berkenan. 3 kali. Kedua dan ketiga kali ketika Tuhan Yesus menampakkan siapa dia ya, bersama Nabi Elia dan Nabi Musa di bukit penampakan itu. Di situ Tuhan sekali membuka langit dan berbicara, inilah anak yang ku kasih, kepadanya aku berkenan. Tetapi Tuhan menambahkan satu lagi, dengarkan dia. Saudara, perjanjian baru ditandai dengan meterai Roh Kudus. Apa yang sudah Tuhan firmankan melalui anaknya Yesus Tuhan di dalam Alkitab, itu Tuhan berbicara melalui Alkitab. Saudara, dan kemudian di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus, still a small voice, masih suara yang lembut itu dari Roh Kudus yang ada hidup dalam kehidupan kita. Dengarkan itu dan jangan abaikan. Bagaimana saya bisa mendengarkan Pak Jar ya, suara lembut Tuhan itu? Kita harus akrab dengan Tuhan, ya kan? Saudara sekalian, maaf kata, seekor anjing pun dia bisa mengenal suara tuannya ketika dia setiap hari dari kecil dia mendengar suara majikannya, suara tuannya. Ketika tuannya dari jauh pun dia sudah tahu gerak-gerik tuannya, dia sudah tahu suara tuannya, dia bisa membedakan antara suara orang asing dan suara tuannya. Saudara, kalau kita akrab dengan Tuhan, hari lepas hari, kita latihan mendengar suara Tuhan, mulai dari firman Tuhan yang tertulis. Saya percaya suara Tuhan dalam hati saudara dari Roh Kudus itu, saudara akan mengenalnya. Betul. Mungkin Pak Jar akan tambahkan lagi. Ya, Yohanes 10 ayat 4 jelas mengatakan jika semuanya domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kalau tidak kita kenal suara itu, bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara dari diri kita sendiri? Jadi kita mesti kenal suara kita. Tapi terlebih dari itu Pak, kita juga tidak boleh mengesampingkan bahwa kita tidak boleh hanya mengejar supaya mendengar suara Tuhan. Tetapi kita punya hati yang taat terhadap suara itu. Karena Tuhan pasti mengatakan sesuatu buat kita, ada sebuah tujuan. Tadi sudah dikasihkan tahu Pak Ari. Tapi lebih jauhnya adalah apakah kita siap untuk taat terhadap instruksi itu, apakah kita taat terhadap nasihat yang Tuhan mau katakan buat kita. Jadi selain kita menjadi sensitif dan mengenal suara Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hati kita juga untuk taat terhadap semua suara itu. Ya, betul sekali. Soal itu tahu berikutnya ketika saya sudah mendengar suara Tuhan, ketika ya Pak Jar, kalau kita tahu sungguh suara Tuhan ya, kita ada conviction. Saudara, saya percaya Tuhan akan memampukan seberat apapun instruksi arahan Tuhan, saudara bisa melakukannya ya. Tetapi kita harus mulai dengan saya mau taat. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tapi kadang-kadang kita salah ya, kadang-kadang kita salah. Saya tahu Tuhan berbicara kepada kita, tetapi si iblis juga kadang-kadang berbicara kepada kita. Ya, iblis bisa menjelma sebagai malaikat kudus sekalipun. Ya, disinilah kita sebagai anak Tuhan, kita sungguh harus memiliki hubungan, relationship kepada Tuhan yang lebih dalam. Ya, tadi Pak Jar kutip dari Yohanes 10, saya akan kutip dalam penutup ini dalam pasal 10 juga kayak ayat 14, ayat 27 sampai 28 mengatakan, Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara dan saya, kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Ingat, Tuhan mengenal saudara. Jangan pernah pikir Tuhan sudah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah lagi peduli dengan aku. Tuhan sudah cuek, ngomong pun gak mau. Ya, dia mengenal mereka, ya, dan mereka mengikuti aku. Nah, sini tadi ketaatan. Kita harus mengikuti Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin.
tetap kita mencari Tuhan, tetap membangun hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang intim, yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara dan sering berbicara kepada saudara, dan saudara akan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Tuhan berbicara. Siapkan telinga hati saudara untuk mendengarkan Tuhan. Dan saudara akan menjadi berkat dan saudara akan dipakai Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana mendengarkan firman-Mu, bagaimana mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan perjanjian lama Engkau berbicara secara audible Tuhan, tetapi hari ini kami belajar Tuhan, sekali lagi bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, tidak ada satupun yang bisa membatasi Engkau, tiada mustahil bagi Engkau ketika Engkau akan berbicara secara audible sekalipun Tuhan kepada kami Tuhan. Tapi kami juga belajar Tuhan pada masa perjanjian baru, ketika kami adalah ciptaan baru, Engkau sudah menentukan firman-Mu dalam Alkitab Tuhan, bahwa itulah suara-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami, memberikan instruksi kepada kami, menyemangati kami, menguatkan kami, dan juga yang akan mengarahkan kehidupan kami sesuai dengan tujuan yang sudah Engkau tentukan. Tuhan. Itulah suara-Mu Tuhan, dan juga Allah Roh Kudus yang sudah Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami peka kepada Dia Tuhan, untuk kami mendengarkan arahan, bimbingan, counseling daripada Tuhan, untuk kami taat kepada suara-Mu Tuhan. Amen. Untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Amen. Melalui suara-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, ketika kami bermasalah, ketika kami dalam kesusahan, pergumulan Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersesat lebih jauh, sehingga kami boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, karena kami sungguh ingin mendengarkan suara-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan,
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Kita akan berdoa buat beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa buat saudara dari salah satu jemaat yang terkena COVID. Kita akan berdoa biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan beliau, Tuhan yang akan menjamah dan beliau bisa menjadi normal, sembuh kembali dan bisa melakukan aktivitasnya. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat Hong Kong. Tuhan yang akan terus melindungi kita semuanya, Tuhan yang akan terus menyempurnakan vaksinasi ini supaya makin banyak orang bisa terlindungi melalui vaksin yang sedang dikerjakan, dan vaksin itu juga akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini bersama dengan umat-Mu. Kami bersepakat bersama-sama berdoa buat saudara dari salah satu jemaat yang terkena COVID. Tuhan Yesus yang akan sembuhkan, Tuhan Yesus yang akan tolong, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan dia sampai dengan sembuh total dalam nama Yesus. Tuhan akan normalkan tubuhnya. Kami lepaskan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan mengalir atas tubuhnya pada saat ini dalam nama Yesus. Kami akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan anak-Mu ini, sudah sembuh pada saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keadaan Hong Kong ya Bapa. Terima kasih jika Tuhan terus melindungi kami. Kami berdoa buat proses vaksinasi. Biarlah vaksin itu akan semakin baik dan semakin baik Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya tidak ada side effect yang terlalu parah Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi umat-Mu, Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Oleh karena vaksin ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa perlindungan sejati adalah dari Engkau. Perlindungan satu-satunya adalah dari Engkau. Melalui vaksin ini Tuhan yang akan terus memakai vaksin ini Tuhan untuk melindungi kami semua. Tolong kami Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh umat-Mu, apapun yang sedang mereka hadapi, masalah, tantangan Tuhan, cobaan atau apapun itu Tuhan yang akan menguatkan mereka.
karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sudah menaikkan Tuhan pujian penyembahan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat terhadap setiap suara Tuhan, dan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sensitif, tahu bahwa Tuhan sedang berbicara dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah tengah minggu ini, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, inilah hidup kami, setiap jemaat yang boleh menyimak siaran online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Tidak hanya secara fisik kami diberkati Tuhan, tetapi kami mau Tuhan secara mental kami, jiwa kami Engkau berkati. Amin. Tuhan, kami mau tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengarahkan segala rencana, pikiran dan keinginan kami Tuhan, bahkan perasaan kami Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah yang Maha Tinggi Tuhan. Dan bahkan kami saat ini Tuhan mengarahkan roh kami kepada Engkau Tuhan. Karena roh ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memelihara, Kau melindungi seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba boleh memperkatakan shalom atas kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Shalom yang dari surga, tidak hanya memelihara damai sejahtera, tetapi membawa kehidupan kami menjadi utuh Tuhan. Amin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, bahwa shalom-Mu Tuhan memelihara kehidupan kami kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, dan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kehidupan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara sekalian, sungguh senang boleh berjumpa saudara, walaupun hanya sesaat, tetapi kami percaya boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.